Oke, Bapak Ibu, kita berbicara tentang 1, 2, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Tentu dengan 4 ini ya kita akan bahas secara garis besarnya saja, karena memang tujuan kita adalah menolong untuk kita bisa mengerti, memahami ya apa yang kita baca. Jadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, maksud saya ya tanpa terasa lah ya, sekalipun terasa juga sih ya, oh kita sudah selesai ternyata membacanya. Nah, salah satu poin yang minggu depan kita akan coba bicara tentang bagaimana membaca Alkitab secara keseluruhan. Jadi bagaimana kita melihat, membaca Alkitab secara keseluruhan. Jadi minggu depan kita akan bahas itu di hari Kamis ya. Jadi Bapak Ibu, harapan saya bisa tetap bergabung. Nah, ketika kita berbicara tentang membaca Alkitab, banyak orang atau ya orang Kristen ya yang tidak lagi merasa bahwa Alkitab itu sesuatu gitu ya. Ada ya sekedar biasa gitu. Padahal sebetulnya sesuai dengan iman kita, dan apalagi sebenarnya gereja Metodis ini harus sangat menjadi satu istilahnya penekanan ya tentang bagaimana Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi menerima Alkitab sebagai firman Allah. Ini satu iman yang basic, yang dasar. Karena kalau ini kebenaran ini tidak ada pada kita, maka tidak heran ada banyak kadang termasuk juga pembahasan-pembahasan, khotbah-khotbah itu hanya berbicara tentang etika, moral, atau berbicara tentang motivasi. Padahal yang kita harusnya betul memperhatikan bagaimana firman Allah itu, Alkitab itu sebagai firman Allah. Itu melampaui etika, melampaui moral. Bahkan ya ketika kita berbicara kebenaran firman Tuhan ini ya melampaui diri kita. Ini yang kita harus betul-betul perkuat iman kita. Harapan saya semakin kita membaca Alkitab, kita semakin menyadari kebenaran ini. Ya. Kemudian kita ketika membaca dan gemas ini diadakan, kita bisa sedikit banyak mulai mengerti. Masing-masing kitab itu ada konteksnya. Sehingga ketika kita nanti ngutip ayat tertentu dari Alkitab itu, perhatikan, oh ayat ini pas nggak kalau saya kutip hal yang lain. Karena ada banyak orang tanpa mempedulikan konteks, main kutip aja. Sehingga kadang sebenarnya tidak pas. Artinya, ya maknanya itu. Karena teks tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks yang ada. Ya, teks itu selalu berhubungan dengan itu. Ya, itulah kita pentingnya berbicara latar belakang ini. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah membaca, sudah mengerti, nah ini harus sampai pada tataran diterapkan dalam hidup kita. Nah prinsip ini setiap kali kelas gemas saya coba ingatkan, ya prinsip dasar ini supaya kita boleh benar-benar memahami tentang apa itu Alkitab bagi hidup kita, ya bagi iman kita. Nah Bapak Ibu, kita masuk dalam 2 bagian terakhir, berarti yang pertama itu surat-surat ini atau buku-buku nubuatan ini. Surat kemarin disebut sebagai surat umum, ya kan? Yaitu kita sekarang berbicara 1, 2, 3 Yohanes dan Yudas. Jadi ini surat-surat. Kemudian bagian yang kedua itu berbicara tentang kitab Wahyu, ya. Jadi kita berbicara kitab Wahyu yang nantinya tentu kita akan coba melihat bagaimana kitab ini ya tentunya. Wah, mati om. Mati wing. Suara anak. Nah, kemarin kita melihat bersama-sama, Bapak Ibu, kita bisa melihat tentang kerangka ini, ya.
Kita sudah membaca ini berarti dalam BK ini ya, surat-surat umum ya, sekalipun ada bagian yang lain yang mengatakan sebenarnya wahyu bukan termasuk di dalamnya. Dia terpisah. Ya, tapi ada yang melompokkan sama. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, kitab surat-surat ya, 1 2 3 Yohanes. Nah, Bapak Ibu sebetulnya sekalipun 1 2 3 Yohanes ini dimasukkan dalam kelompok tadi surat umum, tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan ketika surat ini ya memang ada yang umum tapi ada yang khusus juga yang artinya kepada seseorang gitu. Ya kepada tujuannya jelas bukan umum sifatnya, ada juga. Jadi kita bisa melihat 1 2 Yohanes 1 2 3 Yohanes ini jadinya seperti perpaduan antara surat umum dan pribadi. Karena ada jelas nanti terutama yang 2 dan 3. Kalau 1 mungkin umum ya, sifatnya umum, tapi surat 2 dan 3 Yohanes itu ada objek, artinya orangnya tertentu gitu ya, sebagai apa tujuannya. Jadi kira-kira secara umum gitu. Nah, Bapak Ibu kita coba lihat dalam surat 1 Yohanes. Jadi surat 1 Yohanes. Nah, kalau kita membaca tentang 1 Yohanes ini sebetulnya kita bisa melihat ya di antara 1 2 3 memang 1 Yohanes yang lebih banyak ya. Dia ada 5 pasal itu. Ya dibandingkan dengan 2 dan 3. 2 dan 3 masing-masing satu pasal saja. Ya, tapi 1 Yohanes ini sampai 5 pasal kalau kita membacanya. Nah, dari 5 pasal ini kita bisa melihat kira-kira apa tujuannya. Yang pertama sebenarnya kita bisa melihat bagaimana penulis ya itu membeberkan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari para guru palsu. Nah, rupanya kalau Bapak Ibu memperhatikan hampir semua surat-surat itu ya, baik kemarin yang surat-surat apa nama itu kepada jemaat ya, atau surat-surat pastoral, bahkan surat-surat Paulus, surat-surat pastoral juga, kemudian termasuk surat-surat ini yang surat-surat umum ini sepertinya masalahnya hampir sama yang menjadi perhatian para penulis, yaitu adanya guru-guru palsu. Sekalipun mungkin masing-masing kitab beda-beda ya yang menjadi persoalan. Tetapi poinnya itu nyaris sama lah. Menggantikan ajaran yang benar. Menggantikan fokus yang benar. Ya. Jadi menggantikan ajaran benar, menggantikan fokus yang benar. Menggantikan itu bisa berarti ajaran yang benar plus ya, bisa berarti ajaran yang benar kurang. Ya. Tapi yang kebanyakan ajaran yang benar plus. Jadi kalau ingin diselamatkan gini-gini tapi plus ini gitu ya. Sehingga itu pun juga salah. Yang ajaran benar ya harus sesuai dengan apa yang dialami dan diajarkan oleh para rasul semestinya. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat di sana bagaimana penulis menasihati para pembaca agar mengejar sesuatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita penuh dan kepastian hidup kekal. Dan itu didasarkan pada apa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi ini kalau kita membaca di dalam surat 1 Yohanes itu kira-kira demikian. Maka sangat ditekankan bagaimana tentang semestinya kita hidup, ya bagaimana sikap kita mau mengerjakan apa yang Kristus perintahkan seperti itu ya. Dalam konteks apa? Persekutuan. Ya, makanya ayat dalam surat 1 Yohanes itu sangat menarik untuk berbicara persekutuan ya. Termasuk tentang bagaimana sikapnya kepada orang lain, bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita tidak boleh membenci dan sebagainya. Ya. Bagaimana kita harus berkorban untuk orang lain. Sana lengkap.
Nah, kalau kita memperhatikan keseluruhan pasal ini, kita bisa menemukan beberapa hal sebetulnya. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana di dalam kitab ini penulis mencoba mendefinisikan kehidupan Kristen dengan cara yang unik. Dengan cara membandingkannya dengan kehidupan yang bukan Kristen. Contoh, dibandingkan terang dan gelap. Kontras ya. Kemudian kebenaran dan dosa. Kebenaran, kejahatan. Ya. Anak-anak Allah, anak-anak setan. Kasih versus kebencian. Jadi seperti dibanding-bandingkan seperti itu. Yang kalau kita melihat itu berbeda banget. Semestinya. Jadi makanya ketika kita berbicara tentang kehidupan orang Kristen, semestinya berbeda dengan dunia ini. Jadi nggak sama. Dan ini sangat ditekankan di dalam kitab ini. Yang kedua, kitab ini juga menjelaskan bahwa Yesus itu pengantara kita dengan Bapa. Di dalam dengan ini kan salah satu ayat yang terkenal ya. Jika kita apa namanya itu berkata tidak usah kita menipu diri sendiri. Tetapi jika kita mengaku kita dosa kita, ya dia itu setia dan adil. Maka dia akan apa? Ya ini ada perantara kita dengan Bapa. Ini satu hal yang sangat menarik dalam kitab ini. Yang ketiga, kita bisa melihat dalam kitab ini sangat menekankan tentang penekanan pada berita yang didasarkan pada kesaksian para rasul. Jadi kalau memang kita melihat ya iman itu ya iman seperti yang diberi para rasul. Karena kalau kita lihat kalau kita ini kan nggak langsung ya Bapak Ibu. Tapi rasul-rasul langsung bersama-sama Yesus. Taruhlah Rasul Paulus tidak. Tetapi dia mengalami perjumpaan juga. Tapi Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain itu mengalami berjumpa dengan Yesus. Lihat. Gitu. Mengalami langsung lah ya, bukan katanya. Ini secara historis tentu saya bilang ya. Yang keempat, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini sebetulnya menjelaskan kristologi. Tapi dia lebih berfokus pada apa? Penjelmaan di Kristus. Dan salib. Yang menjadi titik fokusnya, bagaimana Allah menjadi manusia. Inkarnasi. Dan bagaimana Allah atau Kristus mengorbankan dirinya. Darah Kristus. Di atas kayu salib. Ini yang menjadi penekanan. Ya. Karena ingin menjelaskan tentang kristologinya di sisi ini. Yang terakhir, kalau kita melihat di sini, bagaimana sebetulnya ayat-ayat ini sebenarnya sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu membaca kitab 1 Yohanes itu sangat mudah dimengerti. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan ada banyak kata-kata yang diulang-ulang. Ya, tadi saya contohkan banyak terang, pamannya kebenaran, kasih, itu diulang-ulang. Jadi sesuatu yang sederhana. Dan untuk kata-kata yang ingin ditekankan selalu diulang-ulang. Dan ini membuat kita sebetulnya bisa lebih mudah memahaminya, ya tentunya. Jadi kalau kita membaca dalam pasal 1 sampai pasal 5 kita bisa menemukan poin-poin ini. Nah, Bapak Ibu secara keseluruhan tema dari kitab 1 Yohanes ini sebenarnya tentang kebenaran. Ya, kebenaran. Makanya kalau Bapak Ibu melihat di sini bagaimana itu kebenaran itu dinyatakan dalam hidup orang percaya semestinya. Ya. Penekanan itu. Nah, secara garis besar kita bisa melihat pembagiannya. Pasal 1 sampai 2, pasal 2 ayat 17 itu kita bisa melihat tentang hidup di dalam terang. Kemudian
Pasal 2 ayat 18 sampai 3 ayat 10 itu tentang anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, ada perbandingan gitu ya. Pasal yang kedua itu mulai yang ke-18. Ada antikris kalau di dalam Alkitab kita. Ya, kemudian anak-anak Allah ya. Tapi itu diperhadapkan dengan lawannya gitu ya. Yang ketiga, pasal 3 ayat 11 sampai 4 ayat 21 itu kasih yang berasal dari Allah. Jadi menjelaskan kalau Bapak Ibu membaca pasal yang ketiga itu, ya, pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-11 itu berbicara kasih. Nah, ini kasih yang konkret, yang real gitu, bukan abstrak. Makanya bagaimana kasih kepada saudara atau orang dekat sebagai bukti ayat baru, contoh ya. Bagaimana kasih itu diwujud nyatakan dari Allah yang adalah kasih sampai kepada kita yang semestinya mengasihi, ya kan? Makanya ayat yang populer di pasal 4 itu kan dibilang gini kan, ayat 20 umpamanya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini kan ayat yang populer yang sering kita baca. Ya, ini sesuatu yang praktis, yang jadi bukan mengawang-awang. Real. Mengasihi Allah itu apa? Yang ngasih saudaramu. Enggak, saya mengasihi Allah saja. Enggak bisa. Itu omong kosong, ada dusta. Ya, maka orang tidak mungkin mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Rohani dia, tapi banyak musuhin orang. Itu nggak mungkin. Karena logika Alkitabnya bukan logika saya. Logika Alkitab ini adalah orang mengasihi Allah itu terlihat atau dibuktikan dari bagaimana dia mengasihi saudaranya. Ya kan? Pasal 5 ayat 1 sampai 21, iman yang mengalahkan dunia. Ya, maka tadi saya katakan kan salah satu cirinya diperhadapkan. Ya, terang, gelap, ya kan? Aslinya anak Allah, anak-anak setan gitu ya. Benar ya dengan kejahatan dan sebagainya. Ada lawan. Nah, kira-kira seperti itu dalam kitab 1 Yohanes ini. Nah, kemudian kita melihat dalam secara menurut outline yang dibuat si Charles Swindoll ini, dia membaginya sebagai beberapa menjadi sebetulnya 4 ya, 4 bagian tentang bagaimana kehidupan yang bersih, ya, tentang bagaimana nantinya manusia itu hidup di dalam terang, ya kan? Kemudian bagaimana mempraktekkan kasih, ya, dan termasuk praktek dalam pengertian ya terhadap saudara-saudaranya, juga ketika dia menghadapi tantangan-tantangan dan yang lain. Ya. Jadi ini bisa kita lihat di sana. Nah, untuk surat 2 Yohanes, ya, tadi saya katakan kan 1 Yohanes saja yang panjang, 1 sampai 5, tapi 1, 2 dan 3 Yohanes itu pendek-pendek. Ya, cuma 1 pasalnya. Nah, apa tujuannya? Nah, ini nanti yang menarik Bapak Ibu di dalam 2 dan 3 Yohanes ini. Tujuan 2 Yohanes ini adalah untuk mengingatkan. Di situ disebut ayat 1 itu ibu yang terpilih. Siapa ibu ini? Nggak ngerti juga sih. Siapa ibu ini? Ya. Sekalipun memberi tumpangan, mengingatkan gini. Karena pada waktu itu ada pelayan-pelayan atau pekerja-pekerja keliling. Ya kan? Pekerja-pekerja keliling. Dan itu biasanya numpang gitu ya. Numpang. Ya, numpang, dan salah satu orang yang terbuka untuk memberikan tumpangan ini adalah ibu inilah. Nah, maka tapi persoalannya pada waktu itu banyak pengajar keliling ini nggak benar, mengajarkan hal yang salah. Nah, makanya surat 2 Yohanes ini mengingatkan supaya ibu itu ya sekalipun memberi tumpangan, salam dan dukungan,
Tapi jangan sampai ia berperan dalam menyebarkan ajaran yang salah sehingga ikut bersalah gitu. Nah, ini kan satu, ternyata kasus-kasus seperti ini dari dulu sudah ada ternyata. Yang mengatasnamakan baik Allah, mengatasnamakan Injil, padahal yang mengajarkan yang salah. Di satu sisi jemaat atau orang Kristen mendukung, ya kan? Ya kita, jadi dari dulu ternyata tantangan kayak gini ada. Dan penulis 2 Yohanes menekankan, hati-hati, kalaupun kamu memberi tumpangan, jangan sampai kamu ikut-ikutan, gitu ya. Di dalam 2 Yohanes ini, jangan sampai salah, gitu, ikut mendukungin salah, gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan di dalamnya ini, kita bisa melihat yang ditekankan di sini. Kitab ini memberikan keseimbangan yang penting dengan memperingatkan terhadap dukungan yang sembarangan kepada pekerja yang bukan dari jemaat itu sendiri. Artinya orang asing. Orang asing itu artinya nggak ngerti benar salahnya yang ditekankan di sana ya. Nah, kitab ini mendorong supaya memakai kebijaksanaan seksama dengan mengingat ajaran Kristus dan para rasul sebelum membantu pekerja tersebut. Itu tadi sekali lagi, ternyata bahaya-bahaya penyesatan ya, artinya kita kadang-kadang susah ya. Banyak ternyata dari dulu tuh orang yang mengajarkan yang salah. Ya, bahkan sebetulnya ya nggak semua ya, ini hanya ada beberapa kasus juga kan. Orang mengatasnamakan pelayanan, umpamanya buat foto ini, foto itu, foto ini, tapi hanya untuk mencari dana. Ya, dana itu bukan untuk pelayanan juga, untuk diri sendiri. Ada kasusnya yang gini-gini. Ya, saya dulu tidak berpikir itu karena saya jumpai beberapa kasus baru oh iya ya. Ya. Nah, kadang-kadang itu masih menyangkut itu kan. Nah, ini kalau menyangkut hal yang salah, pengajaran yang salah. Nah, penulis 2 Yohanes sangat menekankan hati-hati. Jangan sampai kita ikut ya ke dalam ajaran yang salah itu dengan memberi dukungan, ya kira-kira gitu ya. Nah, makanya tema dalam kitab 2 Yohanes ini ya berjalan dalam kebenaran. Kalau tadi temanya yang pertama kebenaran. Sekarang bagaimana kita berjalan dalam kebenaran. Ya. Jadi ini kita bisa lihat kalau dalam 2 Yohanes ini kan cuman ayat ya, satu pasal aja, cuma 13 ayat. Jadi ayat 1 sampai dengan 3 itu isinya salam. Kemudian kalau ayat 4 sampai dengan 13, Bapak Ibu bisa melihat di sana, ya, 4 sampai dengan yang ke-13 itu, ya isinya bagaimana kita hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi di sana. Jadi kalau di LI memberikan judulnya tekallah di dalam ajaran Kristus. Jadi ajarannya selalu ya membuat ajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus. Nah, makanya saya beberapa kali ingatkan kita, kadang banyak ajaran-ajaran sekarang ini yang kadang-kadang tidak lagi berfokus ke sana ya. Dan banyak orang pun nggak mempertanyakan. Samanya ini fokusnya dengan ajaran Kristus atau tidak. Ya. Jadi seperti itu. Nah, cara Swindoll sendiri membaginya ke dalam beberapa definisi, tapi poinnya sama, bagaimana kita berjalan dalam kebenaran, ya. Jadi kita bisa melihat di sana bagaimana manusia berjalan dengan kebenaran, bagaimana melawan yang salah, ya, seperti itu ya. Oke, yang ketiga Yohanes. 3 Yohanes. Kitab 3 Yohanes ini tadi saya katakan unik ini antara 2 dan 3 ini. Kalau tadi di 2 ya diingatkan, kamu bantu tapi hati-hati jangan terlibat. Nah, di dalam pasal yang surat yang ketiga ini penulis itu memuji Gaius. Ini bukan Gaius yang dulu ya, yang apa namanya itu korupsi aja ya, bukan ya. Ini Gaius dalam Alkitab. Memuji Gaius atas kesetiaannya menyediakan tumpangan dan bantuan
bagi para pekerja keliling yang dapat diandalkan. Jadi di 3 Yohanes ini lebih kepada menyoroti apa? Istilahnya menekankan bagaimana kita mendukung orang yang memang benar gitu. Kalau di 2 tadi apa? Mengingatkan, hati-hati, jangan dukung yang salah gitu ya. Tapi sini fokusnya beda. Nah, sebetulnya pada masa itu ada memang juga kelompok-kelompok yang salah, di antaranya itu yang disebut Diotrepes. Maka dengan menekankan bagaimana harus membantu para pekerja keliling, pemberitaan Injil ini, yang ya dia dapat diandalkan, itu secara tidak langsung menegur supaya tidak membantu kelompok yang lain. Ya, Diotrepes itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kitab 3 Yohanes, kita bisa melihat di sini bagaimana di dalam kitab ini memberikan pengertian mengenai beberapa segi sejarah gereja mula-mula menjelang akhir abad pertama. Salah satunya tadi yang saya berkali-kali ulangi. Berarti gereja mula-mula salah satu tantangan terbesarnya adalah pengajaran sesat, guru palsu. Tantangan berikutnya adalah apa? Ada juga konflik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mereka ya di apa istilahnya ya di apa istilahnya di kotak-kotakan seperti itulah ya. Kenapa? Pengajaran-pengajaran itu. Jadi tantangan gereja mula-mula. Jadi kita bisa melihat di sini. Yang kedua itu menganjurkan tumpangan dan bantuan bagi pekerja keliling yang dapat dipercaya. Jadi lebih menekan ke sana. Bantu, ayo, yang dapat dipercaya dibantulah. Ya kan? Jadi sekali lagi dari gereja mula-mula itu memang kehidupan bergereja itu pelayan atau dan apa istilahnya termasuk jurnalis dan lain sebagainya itu dibantu oleh ya jemaat-jemaat. Dan di dalam pelayanan Paulus juga banyak yang seperti itu ya. Ya, memberi tumpangan. Ya saya sendiri sudah beberapa kali juga menumpang ya buat orang ketika melayani. Yang di daerah-daerah itu kan gereja belum mapan ya. Kita numpang di tempat orang. Numpang apanya? Numpang segalanya. Ya. Jadi saya pernah juga numpang tempat orang itu, ya numpang segalanya. Bukan hanya numpang tidur. Numpang tidur, numpang makan, numpang semuanya lah. Ya numpang. Ya. Siapa yang menumpangkan? Ya, ya gereja. Tentu orang-orang seperti Gaius ini ya banyak sekarang. Siap menampung. Bahkan saya pernah tinggal satu rumah itu yang saya pun tidak kenal. Tapi mereka begitu ramah menyambut. Kenapa? Bukan karena pribadinya, tapi bukan karena pribadi yang kita, tapi ya karena itu pekerjaan Tuhan. Karena kita ada di situ kan juga bukan urusan sendiri. Ya, contohnya gitu ya. Jadi zaman sejak gereja mula-mula ada ternyata. Nah sekali lagi ada penekanan yang berbeda ya antara 2 dan 3 Yohanes. 2 lebih melarang, hati-hati, tapi 3 lebih mendukung supaya bantu yang benar gitu. Sama sih sebetulnya poin. Ya. Tema 3 Yohanes itu bertindak dengan setia. Temanya. Jadi kalau kita memperhatikan memang di dalam isinya ini kan kalau kita melihat bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu dan diharapkan untuk boleh tetap setia. Dan secara online kan kita bisa melihat di sana ya pasal 1, ayat 1 sampai 4 itu salam 1 sampai 4 salam baru ini 5 ya. Ini sorry. Itu 5 sampai 13 ya. Bukan 4 sampai 13. 5 sampai 13 itu menyambut saudara-saudara seiman. Nah, ini Bapak Ibu kekerabatan di gereja mula-mula itu terus dibangun. Kekerabatan ini yang semestinya terus ditumbuhkan di dalam gereja. Kekerabatan. Bahwa sesama orang beriman itu saudara.
Sesama orang beriman itu keluarga. Nah, ini yang memang semakin ke sini semakin menipis ya hal-hal ini. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kalau di pembagian yang Swindle buat ini, ya, dia ambil penekanan pada ayat yang 11. Ayat 11 ini saya coba bacakan ya. Ayat 11. Saudaraku yang kukasihi, yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ya berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dia baik. Jadi hubungan dengan Allah baik tidak itu simpel melihatnya. Ya jahat atau enggak. Ya kan? Kalau jahat mau ngomong dia melihat Allah juga omong kosong. Karena beda. Ya kan? Hidupnya jelas harus beda. Itu berkali-kali diulangi juga dalam kitab 1 Yohanes tadi ya. Oke. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita melihat kitab Yudas. Nah, ini Yudas ini unik ya. Cuma satu pasalnya sebetulnya di dalamnya. Ya, cuma satu pasal. Nah, Yudas sendiri di dalam suratnya itu memberikan satu laporan statement tentang siapa. Penulisnya kan memperkenalkan diri sebagai saudara Yakobus. Penulis ini memperkenalkan dari Yudas, hamba Kristus Yesus, dan saudara Yakobus. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, satu-satunya pasangan saudara dalam perjanjian baru yang bernama Yudas dan Yakobus, ya cuma saudaranya Yesus. Ya kan? Jadi ada kemungkinan ini Yudas saudara Yesus. Bukan Yudas Iskariot ya. Ya. Dia nggak sempat nulis surat ya. Karena mati gantung diri. Jadi jual Yesus dan akhirnya bunuh diri kan. Nah, ini Yudas itu. Yudas saudara diri Yesus kemungkinannya. Nah, ketika kita membaca kitab Yudas, kita bisa melihat bahwa sebetulnya tujuan kitab ini adalah memperingatkan orang percaya mengenai apa? Sama seperti yang tadi. Ancaman serius dari para guru palsu dan pengaruh mereka yang merusak di gereja. Nah, jadi gereja mula-mula pun ada juga orang yang merusak gereja. Ada. Jadi sepanjang sejarah berarti ada ya. Jadi apa nama itu ada guru-guru palsu, ada orang-orang yang merusak gereja juga. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat bagaimana tujuan dari kitab ini adalah menantang, men-challenge maksudnya, orang percaya sejati dengan keras supaya mereka bangkit dan berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi memang kehidupan iman itu harus ditantang dengan berbagai persoalan. Jadi zaman-zaman semakin kadang menjelang di zaman-zaman akhir ini ya, banyak orang yang imannya sekedar aja gitu. Belum ada tantangan sudah mati. Jadi iman itu ya, iman yang hidup itu iman yang menghadapi tantangan. Maka di tengah-tengah begitu banyaknya guru palsu, penulis Yudas men-challenge. Harusnya kita punya iman bangkit. Nah, maka sebenarnya corona yang kita lewati ini, ya, ini harusnya membuat iman kita bangkit. Kita yang masih hidup kan, bersyukur kita masih diberi hidup kan, harusnya iman kita makin bangkit, menghargai hidup itu. Karena ada banyak yang sudah pergi juga kan, apakah itu famili kita atau teman kita, ya, ada banyak. Nah, di dalam kitab Yudas sendiri memiliki hal-hal yang kekhususan lah, khas. Kitab ini dengan tegas itu berisi celaan yang paling belak-belakan terhadap guru palsu.
Jadi memang kalau kita memperhatikan ya, keras statementnya ya, kepada dibandingkanlah dengan Sodom Gomora, dibandingkanlah, ada banyak itu istilah-istilah yang ini ya, sebagai apa, menjumlah sebagai orang fasik ya. Jadi ya keras ya kata-katanya. Ya memang Nabi sesat nggak bisa dilembut-lembuti sih ya. Dilembut-lembuti makin sesat kan, harus keras. Nah yang kedua, di dalam Alkitab, di dalam Yudas ini juga penulis menunjukkan sumber-sumber. Contoh umpamanya ayat 5 itu dikatakan gini, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi memisahkan mereka. Jelas ya, dia ngutip PL, ya kan? Kemudian ayat yang umpamanya ayat yang ke-9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, kiranya Tuhan menghadiri engkau. Nah ini sebetulnya cerita ini nggak ada di Alkitab, tapi ada tradisi Yahudi tentang mayat Musa. Karena kan Musa nggak ditemukan kan mayatnya. Tapi ada dalam cerita tradisi yang seperti ini. Jadi penulis ini memakai ya sumber-sumber tradisi. Dan juga yang berikutnya kita coba lihat ayat 17 bahwa contohnya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikannya. Ini kan kutipan Petrus. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana di sana jelas itu penulis atau Yudas mengutip itu. Nah, dalam kitab Yudas ini juga sebetulnya berisi apa, ada orang yang nyebut itu berkat yang sangat agung ya dalam perjanjian baru, ya kan? Ini yang ayat 24 ya. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa dan seterusnya. Itu biasanya juga disampaikan menjadi kata-kata berkat. Ya. Nah, tema kitab Yudas sendiri bagaimana berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi berjuang untuk mempertahankan iman. Garis besarnya kita bisa melihat ya, ayat 1 sampai 2 itu salam doa, ayat 3 sampai 25 mempertahankan iman melawan orang fasik. Orang fasik ini siapa? Ya tadi salah satunya salah kelompoknya ya orang-orang pengajar sesat tadi. Ya. Jadi ini kalau Swindoll membuatnya beberapa bagian ya untuk membaginya. Tetapi poinnya hampir sama lah ya. Jadi tentang guru palsu, tentang bagaimana men-challenge tadi orang-orang percaya, ya, dan bagaimana tadi berkat, ya, ada itu juga. Nah itu kira-kira surat Yudas ya, kita akan bisa melihat secara umum. Nah kita akan melihat yang bagian terakhir tentang kitab Wahyu. Nah, ketika kita berbicara tentang kitab Wahyu, Bapak Ibu, kita bagaimana melihat bahwa kitab Wahyu ini merupakan satu kitab yang terakhir kan dalam perjanjian baru. Sekaligus merupakan satu penyingkapan atau bahasa apokalipse, mengungkapkan, menyingkapkan yang terselubung.
juga disebut sebagai satu nubuat dan merupakan gabungan karena ada surat kepada ketujuh jemaat kan di dalamnya. Jadi memang Wahyu dipahami sebagai kitab yang unik, ya. Nah, tapi pada faktanya juga memang banyak orang yang memahami atau menganggap Wahyu ini kelewat unik, jadi sehingga susah gitu dipahami seolah-olah gitu ya. Padahal sebetulnya sama ataupun sebagaimana kitab-kitab yang lainnya tetap ada konteksnya sebetulnya yang bisa kita pahami, yang kita bisa hubungkan kenapa teks itu bicara seperti itu di dalam konteks pada zamannya, sekalipun ya yang lainnya berupa perbuatan, artinya yang belum terjadi, bicara apa tentang masa depan ya, dalam future ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kitab apa namanya itu Wahyu, saya ingin kita mengingat kembali ketika kita diskusi tentang sastra apokaliptik pada waktu kita membahas kitab Daniel. Karena pendekatannya sebetulnya hampir mirip kitab Wahyu ini dengan kitab Daniel sebagian besar. Karena Daniel juga sebagian besar adalah sastra apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Ya, saya mengulang saja nih ya beberapa bagian. Yaitu menyingkapkan, membukakan, nah biasanya juga sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Tetapi dibukakan, dijelaskan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang apokaliptik juga menjadi satu apa istilahnya ya, memperlihat atau sebagai satu indikasi sastra menuju ke satu karya sastra. Apa itu salah satunya? Ya kitab Wahyu. Apokaliptik. Jadi kalau orang udah ngomong apokaliptik yang apa? Pasti Wahyu. Kemudian Daniel dan beberapa kitab di Yesaya juga ada, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang apokaliptik, apa tujuannya rupanya? Menguatkan kepercayaan dan memberikan pengharapan bagi umat Allah yang sedang berada dalam keadaan krisis dan kesengsaraan sebagai akibat penindasan yang dilakukan pemerintahan Yunani dan Romawi pada masa itu tentunya ya. Jadi sebetulnya kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab itu yang dimaksud penderitaan, kesulitan itu biasanya berhubungan dengan iman. Bukannya sekedar penderitaan yang umum, tapi menderita karena iman. Karena imannya dia menderita. Itu yang lebih diangkat sebetulnya. Ya termasuk dalam sastra apokaliptik ini. Nah, tulisan-tulisan apokaliptik ya mencapai bentuk yang lengkap itu abad kedua. Sekalipun sebenarnya tulisan ini sudah lama muncul, makanya di apa namanya itu Yesaya, Daniel, dan Zakaria dan sebagainya. Tulisan-tulisan apokaliptik mencapai puncak perkembangannya pada masa Perjanjian Lama dan PB. Pada saat apa? Nabi-nabi tidak berkarya lagi, tetapi nubuat para nabi tetap tertanam dalam hati umat. Jadi bisa saja orang nggak bernubuat, tapi nubuat itu disimpan, tertanam, ya kan, dalam hati umat pada waktu itu ya. Nah, kalau kita memperhatikan juga pada masa itu memang apa ya, bagaimana orang mencoba melihat, ya tentu nggak semua orang kan, orang-orang yang dipakai Tuhan itu melihat bahwa apa yang dikatakan para nabi itu adalah dia apa, bagaimana ya, artinya menafsirkan apa yang dikatakan para nabi itu pada zaman itu. Di masa-masa yang tentunya sulit, yang krisis, ya. Bagaimana para nabi menjadi alasan bagi para apokaliptik untuk memandang masa depannya, tentu dengan penuh harapan.
Ini Bapak Ibu sebenarnya kan ada banyak versi melihat sejarah kan. Ada banyak ya, ada orang biasanya umum menggunakan pendekatan-pendekatan yang apa ya untuk memahami sejarah. Tapi apokaliptik melihat sejarah berbeda dari yang umum itu. Sejarah bisa buruk, tetapi sekali itu bisa menjadi baik, bahkan lebih baik dari yang pernah ada. Itu konsep apokaliptik. Kenapa? Bukan karena orang, tapi karena campur tangan Allah. Nah, makanya pengharapan dalam konsep sastra apokaliptik adalah pengharapan di luar kenyataan sejarah dan politik. Apa itu? Kuasa dan pemerintahan Allah. Nah, ini pola ini sebenarnya ada dalam kitab Wahyu. Ya kan? Jadi, kemudian pemerintahan Allah akan mengalahkan buat semua pemerintahan dunia. Di Daniel kemarin kita sudah belajar ya. Dan di Wahyu pun kita juga bisa melihat. Sastra apokaliptik ialah tulisan yang melihat bahwa pengharapan umat satu-satunya campur tangan Allah. Jadi maka yang terjadi sesuatu yang di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita, ya. Karena apa? Itu adalah campur tangan Allah, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, sorry. Nah, maka para penulis apokaliptik ini percaya bahwa hari penghakiman dan hari penyelamatan yang dinubuatkan para nabi ditujukan pada zaman mereka. Jadi artinya ada sedang tergenapi. Sekalipun ada juga yang akan terjadi dan dinubuatkan. Kemudian ketika berbicara tentang apokaliptik, berbicara zaman yang menentukan telah datang melalui tindakan-tindakan dalam sejarah. Nah, zaman itu dipahami sebagai kairos. Ya, bukan kronos, bukan kronologi, tapi kairos. Kesempatan. Kairosnya Allah berarti seperti tahun rahmat itulah. Di mana Allah berkenan. Ya. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana para penulis apokaliptik juga mencoba ya apa nama istilahnya menyingkapkan pernyataan-pernyataan Allah yang memberikan jaminan bahwa tindakan pembebasan di tengah-tengah krisis itu ya akan berakhir. Kesulitan apapun akan berakhir. Nah, itulah kira-kira gambaran apokaliptik. Nah, kemudian ciri tulisan apokaliptik seperti apa? Penulis menyampaikan berita masa lampau, masa yang sedang terjadi, kemudian masa yang akan datang dengan mimpi atau penglihatan, bahasa-bahasa, angka-angka, dan gambaran-gambaran yang bersifat lambang atau simbol ya, biasanya seperti itu. Nah, bahasa dan gambaran yang terkesan menyeramkan dan menakutkan itu sebenarnya tidak dibuat-buat, tetapi karena memang disesuaikan dengan kondisi itu. Ya memang kondisinya mengerikan, maka gambarannya dibuat yang mengerikan, ya. Jadi tidak melebih-lebihkan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita melihat kepada kitab Wahyu. Lalu apa tujuan kitab Wahyu? Nah, kita bisa melihat yang pertama, kitab Wahyu ini menyatakan bahwa suatu penyimpangan yang parah dari standar kebenaran rasuli sedang terjadi di antara banyak jemaat. Itu kalau kita lihat surat kepada 7 jemaat. Ya kan masing-masing itu masalahnya. Dan Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ketika kita membaca kita belum memperhatikan masalah-masalah yang dialami jemaat ini. Karena ada banyak masalah yang kadang kita anggap itu nggak masalah. Padahal kita menunjukkan itu masalah banget. Ya. Masalah banget. Ya kita contohkanlah umpamanya ya. Kepada Efesus umpamanya kan.
Kan ada masalahnya itu. Apa masalahnya dikatakan di sini? Namun demikian aku mencela engkau. Pasal 2 ya, Wahyu pasal 2. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula itu apa? Ya tentu kita lihat jemaat Efesus itu seperti apa. Ya kan? Kemudian jemaat Smyrna, apa masalahnya? Jadi setiap orang ada masalahnya. Jemaat Pergamus, apa masalahnya? Berbeda itu masing-masing. Ya kan? Jemaat Tiatira, berbeda juga masalahnya. Tiatira ini ada pengaruh roh Isabel dan sebagainya. Kemudian jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, termasuk yang populer kan seringkali jemaat Laodikia. Dia katakan apa? Ya. Masalahnya dikatakan di sana. Kita bisa melihat yang pasal yang ketiga ya. Pasal yang ketiga. Jadi dikatakan di sana, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan mentahkan engkau dari mulutku. Jadi ada banyak, sebetulnya kalau kita lihat memperhatikan sungguh-sungguh di dalam setiap jemaat ini, kadang-kadang masalahnya ya, banyak orang Kristen zaman-zaman ini menganggap seperti nggak masalah. Padahal itu masalah sebetulnya. Nah makanya ketika kita membaca kitab Wahyu, sebetulnya itu harus betul-betul mengingatkan kita. Supaya kita ada dalam track yang benar. Tidak menyimpang dari track itu. Jadi Bapak Ibu menyimpang itu, sedikit pun menyimpang. Bukan harus banyak banget, enggak. Sedikit juga menyimpang. Karena sedikit kalau apa juga nggak nyampe. Nyimpang sedikit aja, nggak nyampe. Jadi jangan berkata, oh saya cuma nyimpang sedikit. Enggak. Sedikit pun nyimpang. Dan fatal itu. Nah yang kedua, mengingat penganiayaan yang diakibatkan oleh karena pemimpin memuja dirinya sendiri. Pada zaman itu kan rezim Domitian kan. Ini salah satunya Domitianus. Ya. Yang sedang memerintah, yang cenderung ingin mengadili sendiri ya apapun dibuat. Ya, maka pemimpin kan siapa saja lah. Kalau mengutamakan diri sendiri apapun dibuat. Bisa melakukan apa saja kan. Yang ketiga, memperlengkapi orang percaya sepanjang zaman dengan segi pandangan Allah terhadap perang melawan kekuatan iblis. Nah ini diperlihatkan dalam kitab Wahyu sebetulnya. Bagaimana kita ini betul-betul harus memiliki cara pandang Allah dalam menghadapi berbagai tantangan tentunya. Ya, dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah Bapak Ibu, tadi kan dikatakan bahwa kalau di dalam kitab Wahyu itu sebenarnya hal-hal yang tujuan itu disampaikan dengan karakteristik tadi. Memiliki pola apa? Pola dasarnya moral disajikan dalam simbolis, bentuk simbolis. Nah, makanya ada banyak simbol-simbol kan di dalam kitab Wahyu. Ya, ada banyak simbol di sana. Ya. Nah, kita akan coba lihat kekhasan dari kitab Wahyu ini. Yang pertama, kitab Wahyu merupakan kitab perjanjian baru yang digolongkan sebagai nubuat. Karena ada banyak yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Berarti masih nubuat sifatnya kan. Yang kedua, sebagai sastra apokaliptik yang beritanya disampaikan dalam bentuk lambang-lambang. Lambang-lambang ini sebenarnya menggambarkan kenyataan tentang masa dan peristiwa. Yang sekalipun disampaikannya apa? Tetap memelihara teka-teki. Jadi nggak bisa clear, nggak clear disampaikan itu. Dan sebetulnya kalau Bapak Ibu memperhatikan, nubuat dalam perjanjian lama juga sama, nggak clear. Maka
termasuk tentang Mesias pun kan sampai orang Yahudi nggak percaya karena kan nggak clear. Kalau clear pasti mereka bertanya. Karena pemberitaan itu tetap ada sesuatu yang di teka-teki sebenarnya. Yang ketiga, banyak menggunakan simbol angka. Secara khusus, angka 7 itu sangat menonjol digunakan. Lebih dari 50 atau sekitar 54 kali disebut. Selain itu juga ada banyak angka-angka lain. Ya kan? Jadi angka-angka lain ada banyak. Digunakan di dalam kitab Wahyu. Dan memang Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bicara tentang Alkitab ya, bukan hanya Wahyu saja, memang angka-angka itu ya ada maknanya sendiri-sendiri kan. Jadi angka 7 ini kan melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan. Jadi artinya makanya berapa kali mengampuni bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya. Jadi itu betul-betul sempurna lah. Ya. Tak terhingga lah, itulah mungkin gambarannya gitu ya. Yang keempat, banyak penglihatan-penglihatan dan pemandangan dari tempat di bumi ke surga dan sebaliknya. Kalau Bapak Ibu membacakan, ini peristiwa bumi, nanti sudah ke surga. Nah itu lagi, dari surga ke bumi. Yang gitu-gitu aja polanya disampaikan kepada kita. Ada malaikat-malaikat di sana dikaitkan secara jelas dengan penglihatan-penglihatan dan ketetapan surgawi. Maka kalau kita membaca kitab Wahyu kan membaca sesuatu yang tidak biasa. Karena ada makhluk-makhluk surga, ada apa di dunia. Yang kelima, bersifat polemik. Contoh, menyingkapkan sifat roh jahat dari setiap penguasa bumi yang menyatakan diri sebagai apa? Allah. Yang menyatakan itu sebagai Tuhan yang agung dan penguasa raja atas bumi. Jadi kalau kita mau perhatikan, ya ada polemik itu kan. Di Perjanjian Lama kemarin ada kan, juga di Daniel kan. Karena Nebukadnezar pengen menjadi yang dihargai Tuhan, ya, maka dia direndahkan. Jadi diperlihatkan bagaimana orang yang memiliki jahat di sini, jahat yang ingin melampaui Allah itu, ya, yang dialami sebaliknya. Jadi kita bisa melihat di situ. Yang ketujuh, Bapak Ibu, bersifat dramatis. Seru kan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu. Jadi maksudnya karena ekspresif menyampaikannya kan, membuat kebenaran berita menjadi begitu hidup dan tegas. Kita bisa melihat itu kan. Jadi yang terakhir, di dalam kitab ini bersifat spirit ya, Perjanjian Lama, tanpa menggunakan kutipan-kutipan secara formal. Tapi ada itu ya, semangatnya itu ada. Jadi kalau kita melihat kira-kira seperti itu ya. Nah, tema dari kitab Wahyu sendiri adalah perjuangan dan penyelesaian. Bagaimana kita tetap sebetulnya setia dalam masa-masa yang krisis, yang sulit itu. Ya. Apakah masa-masa penganiayaan dan sebagainya. Kalau kita lihat outline-nya sendiri, kita bisa melihat dengan beberapa bagian. Pasal 1 itu ada doa dan nubuat Yohanes. 1 pasal sampai ayat 9 sampai 3:22, penglihatan bagi 7 jemaat yang tadi kita baca ya. Pasal 4 sampai 5:14 itu penglihatan tentang Allah dan anak domba. Pasal 6 ayat 1 sampai 8:5, 7 materai dibuka. Ya. Jadi ada cerita-cerita yang gitu di dalam Wahyu ini ya. Pasal yang ke-8 sampai 11, 9 itu 7 sangkakala. Perhatikan kan 7 banyak dipakai ya. Kemudian pasal 12 sampai 13 ayat 8, lawan-lawan Allah diperlihatkan di sana. Itu yang bagian tadi yang berapa tadi ya? Pasal 14 ayat 1 sampai 16 ayat 21, penglihatan tentang penghakiman dan perlindungan Allah. Lalu nanti kemenangan atas lawan-lawan Allah ya. Dan di sana kalau kita melihat bagaimana Allah membaharui segala sesuatu. Kemudian ada di bagian terakhir itu janji berkat dan penglihatan-penglihatan terakhir.
Nah, kalau Swindoll sendiri membuat membaginya dalam 3 bagian seperti ini ya. Jadi bagaimana hal-hal yang bisa kita lihat, bagaimana melihat surat kepada 7 jemaat itu, dan bagaimana kita bisa melihat apa yang semestinya kita kerjakan ya. Kristus, ketika Kristus datang itu apa yang akan terjadi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu secara singkat ya tentang kitab-kitab yang hari ini kita bicarakan bersama.